Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala asrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pencinta penjernih kolbu channel rahimakumullah. Pada kesempatan pertemuan kali ini saya ingin mengetengahkan materi taujih ruqyah terkait tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Bicara pendidikan anak, kita teringat dengan satu teori yang disebut teori tabula rasa, yang mengibaratkan anak seperti kertas putih. Orang tuanya lah yang punya pengaruh besar pada lembaran kertas putih itu akan menuliskan dengan tinta apa dan warna apa. Teori ini senada dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Rasulullah telah mengatakan dalam sabdanya bahwa sesungguhnya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, putih, hati yang bersih, qalbun salim. Maka kedua orang tuanya itulah yang punya pengaruh besar. Apakah dia akan menjadikan anaknya ini sebagai Yahudi, sebagai Nasrani, atau Majusi. Oleh karena itulah peran orang tua dalam proses tarbiyatul aulad ini sangat besar. Selain mengikutsertakan peran dari para pendidik atau para guru di sekolah tempat kita titipkannya anak-anak kita, tidak kalah penting adalah peran dari orang tua yang begitu lama durasi waktunya bersama anak-anak ketika anak-anak kita berada di rumah. Para pemirsa dan pencinta penjennih kolbu channel rahimakumullah. Terkait dengan tarbiyatul aulad, pendidikan buat anak-anak kita, maka tidak lepas dari bicara metode, teaching method, metodologi dalam pengajaran, metodologi dalam tarbiyah, yang harus menjadi perhatian bagi kita para orang tua sebagai pendidik di rumah, dan juga ini menjadi bahan masukan bagi para pendidik dan para guru dimanapun berada. Hal pertama, bahwa terkadang ada kecenderungan dalam proses mentarbiyah anak-anak itu hanya fokus kepada aspek kognitif, pada aspek pemenuhan kebutuhan akalnya, peningkatan kecerdasan intelijensinya, menjadikan anak-anak itu pintar. Tapi harus diperhatikan, buat apa anak-anak kita, generasi-generasi masa depan kita, pintar tapi tidak berakhlak benar, karena kolbunya tidak ditempa, hanya mengarah pada penempaan kognitifnya. Ada aspek afektif yang sering didengungkan dalam proses pendidikan, dalam tarbiyah, tapi konsep tarbiyah atau pendidikan yang sifat umum, afektif itu kepada aspek moralitas, pada sikap, tingkah laku, tanpa memperhatikan pada akhlakul karimah, akhlak yang karim, akhlak yang mulia.
Oleh karena itu, dalam melakukan tempaan proses pendidikan bagi anak-anak kita, harus lebih dulu diperhatikan pada pembinaan dan pembentukan kecerdasan spiritualnya, pada peningkatan kecerdasan spiritualnya. SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual, penempaan pada kolbu, hati anak didik itu hal yang sangat penting dan menjadi fondamen sebelum mengarah kepada IQ, intelijensi, dan EQ, emotional quotient. Kalau dianalogikan, SQ, spiritual quotient itu ibarat matahari yang bersinar memberikan energi cahaya kepada bulan. Nah, bulan inilah intelijensi quotient, cerdas, ya, mencerdaskan, cemerlang, ya. Kemudian dia beradaptasi di bumi, maka matahari yang tadi memberi energi kepada bulan juga memberi energi kepada bumi. Bulan yang sudah diberi energi, kualitas cahaya dari matahari, kemudian menerangi bumi. Nah, ini sebuah analogi. Kalau spiritual quotient anak-anak kita telah ditempa menghasilkan anak-anak yang qalbun salim, memiliki hati yang bening, hati yang bersih, spiritualitas quotient yang bagus, maka akan dapat memberikan kecerdasan. Cerdas anak-anak yang menghasilkan, yang memiliki ilmu pengetahuan akan nafi'an, nanti bermanfaat buat mereka ketika dia beradaptasi, berinteraksi dengan manusia di bumi. Sebagai bumi analoginya ini untuk interaksi antar manusia, hubungan kemanusiaan, hubungan sosial. Sehingga kecerdasan individual pada spiritual quotient-nya akan bermanfaat, kecerdasan ini ketika dia berada di masyarakat, sehingga menjadi kecerdasan sosial. Sehingga saya dapat katakan bahwa generasi muda, anak-anak kita kelak akan menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas qalbun salim, kualitas spiritualitas yang bagus, spiritual quotient yang bagus, maka akan mampu memberikan energi kepada proses pencerdasan. Akan ada pengaruh positif dalam proses mencerdaskan anak-anak kita, sehingga nanti ketika selesai dalam studinya, dia kembali ke masyarakat, dia mampu beradaptasi dengan masyarakat, berinteraksi, dan memberikan maslahat dan manfaat bagi orang banyak. Para pemirsa dan penjernih Qalbu Channel rahimakumullah. Bagian akhir terkait dengan didikan anak-anak kita, saya mendawamkan satu doa yang saya katakan ini doa yang paripurna, begitu lengkap, komplit, dan indah redaksi bahasa dalam doa ini. Doa yang saya maksudkan dan senantiasa saya dawamkan adalah Allahumma ij'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan. Ya Allah, jadikanlah anak hamba, jadikanlah generasi hamba, anak turunan hamba, ta'atan, kulluhum ta'at, salihan wa ta'atan. Jadikanlah anak hamba anak yang saleh, saleha, dan taat. Taat beribadah kepada-Mu ya Allah. Hormat kepada orang tua tentunya. Wa umruhum tawilan. Jadikanlah umur mereka tawilan. Umur panjang tetapi memberikan maslahat, memberikan manfaat dan diisi dengan ibadah. Warjukum wasi'an. Karuniakan ya Allah rizki kepada anak-anak kami yang wasi'an. Dari rizki itu akan memberikan semangat, motivasi, girah pada anak-anak kami untuk senantiasa beribadah padamu ya Allah. Wa aquluhum zakiyan. Berikanlah anak-anak kami ya Rabb otak yang cerdas. Wa qulubuhum nuran. Terangilah hatinya. Dengan terang hati ini, otak cerdas, terang hati, insyaallah akan menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang tidak hanya cerdas secara spiritualitas, tapi emosional kualitas dengan dasar spiritualitas yang bagus.
wa kulum zakiyan wa qulubuhum nuran wa ulumuhum kasyiran. Karuniakanlah kepada anak kami ilmu yang kasyiran, banyak, nafi'an, ilmu banyak, banyak ilmunya, luas ilmunya, tapi nafi'an, memberi manfaat untuk maslahat, bermaslahat untuk orang banyak, untuk umat. Wa ulumuhum kasyiran nafi'an wa jasaduhum sehatan wa afiatan. Karuniakanlah anak-anak kami jasad yang kuat, fisik yang sehat dan kuat. Wa jasadum sehatan wa afiatan birahmatika ya arhamar rahimin. Berikanlah rahmat-Mu ya Allah kepada anak-anak kami. Ini doa yang cukup indah. Jadi kita rangkai doa ini. Allahumma al-auladana kulluhum salihan wa ta'atan wa umruhum tawilan warjukum wasian wa kulum zakiyan wa qulubuhum nuran wa ulumuhum kasyiran nafi'an wa jasaduhum sehatan wa afiatan birahmatika ya arhamar rahimin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.